Shalom, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai client center therapy oleh Carl Rogers yang menjadi salah satu pendekatan dalam proses konseling. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Kesumawati, kedua Mince Tamelan, yang ketiga Natalia, keempat Rima Indah. CCT adalah pendekatan terapi yang berpusat pada klien dengan pendekatan yang unik, mewujudkan kecenderungan manusia memiliki potensi untuk menemukan realisasi kemampuan pribadi mereka sendiri. Carl Rogers menyatakan bahwa individu memiliki dalam diri mereka sendiri sumber daya yang luas untuk memahami diri mereka, mengubah konsep diri mereka, sikap dasar, dan perilaku self-directed. Carl Rogers lahir di daerah pinggiran kota Chicago pada 8 Januari 1902. Dia anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Rogers punya cita-cita untuk menjadi petani, dan setelah lulus SMA dia masuk ke University of Wisconsin jurusan pertanian. Namun tidak berapa lama kemudian dia mulai bosan dengan pertanian dan lebih tertarik kepada agama. Pada tahun 1924, Rogers masuk ke sekolah Union Theological Seminary di New York dengan niat menjadi pendeta. Ketika tinggal di seminari, dia mengikuti beberapa perkuliahan psikologi dan pendidikan Columbia University. Rogers menerima gelar PhD dari Columbia pada tahun 1931. Dia menuliskan buku pertamanya, The Clinical Treatment of Problem Child, tahun 1939, dan buku kedua yang ditulis adalah Counseling and Psychotherapy, terbit tahun 1942. Dasar teori Rogers terhadap CCT melihat bahwa ada kebutuhan primer individu. Yang pertama adalah the need for positive regard, yaitu penghargaan positif dan membangun dari sesamanya. Yang kedua, the need for self-regard, penghargaan dan sikap positif terhadap dirinya sendiri. Konsep yang positif dan sehat terhadap diri sendiri, yaitu kepercayaan pada dirinya sendiri, semangat dan keberanian untuk mencapai tujuan hidupnya sebagai manusia yang utuh dan produktif. Dan ini sering disebut dengan self-actualization. Rogers mencoba menolong orang-orang atau klien untuk menemukan kembali, menyadari dan mengembangkan, dan memaknai akan potensi manusia yang luar biasa yang mungkin selama ini diabaikan. Untuk menolong orang menemukan dirinya sendiri dan memberi kesempatan baginya mencapai self-actualization, Rogers menyarankan beberapa jalan yang menjadi rangka dasar dari psikoterapinya. Yang pertama adalah unconditional positive regard. Konselor memberikan sikap penghargaan dan pandangan positif terhadap konseling yang tidak didasari atas dukungan apapun. Jadi, konselor mengajak klien untuk melihat pengalaman yang positif, kelebihan yang ada dalam klien, bagaimana memandang positif di dalam dirinya. Yang kedua adalah empathic understanding, sikap melepaskan subjektivitas pribadi dan mencoba menempatkan diri di tempat konseli sebagai proses, mengerti pola pikir yang unik dari konseli. Jadi di sini tidak ada penghakiman dari konselor, melainkan konselor mencoba mengerti dan memahami apa yang dipikirkan secara unik dari konseli. Dengan melakukan dua hal ini, konseli akan masuk di dalam suasana yang baru, bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan hadir sebagaimana adanya unconscious feeling yang selama ini mungkin disimpan atau disangkali. Secara perlahan-lahan akan diangkat keluar dan mereka akan menyadarinya. Ciri khas daripada terapi ini adalah 1. Berpusat pada klien. 2. Fokus menerima perasaannya. 3. Tidak menilai klien, memberi kebebasan kepada klien, menikmati perasaannya, pikiran, dan perilakunya selama konseling. Adapun teknik daripada terapi ini adalah menciptakan suasana hangat dan penuh penerimaan, tidak menilai, sehingga klien punya kapasitas
memecahkan masalahnya sendiri. Konselor sebagai cermin merefleksikan emosi dan pikiran klien. Ada beberapa kelebihan yang boleh kita pelajari dari CCT. Yang pertama, konselor mampu memahami perasaan klien dengan baik, ya, ketika kita selalu fokus kepada klien. Terus yang kedua, konselor meyakini kemampuan klien dapat menyelesaikan masalah, ya kan? Pasti dong. Kalau kita sudah percaya kepada klien, ya kita juga harus meyakini, ya, meyakinkan diri kita kalau masalah juga bisa diselesaikan oleh klien. Terus yang ketiga, berfungsi sebagai fasilitator. Jadi di sini konselor menjembatani, mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Selanjutnya, ya, apa yang perlu kita pahami dan kelebihan dari client center therapy? Pasti dong, pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Jadi ingat loh ya, ketika kita mengkonseling dengan teknik CCT, otomatis kita harus fokus mengerjakan tanggung jawab kita. Kalau kita harus fokus kepada klien, apa yang dijelaskan klien perlu dipahami oleh terapis. Selanjutnya, identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Jadi, ketika kita berani untuk mengelompokkan apa yang terjadi pada klien dan kita juga membangun sebuah hubungan, itu ternyata menjadi tempat yang paling utama untuk menolong perubahan klien secara pribadi. Selanjutnya, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Ingat ya, kita di dalam CCT tidak harus melakukan banyak teknik apapun itu, tetapi kembali ya, dengan mendengarkan klien itu akan menolong klien untuk lebih merasa nyaman. Dan selanjutnya lagi, apa sih yang harus kita perhatikan dalam CCT ini? Kelebihannya apa lagi sih gitu ya? Penekanan emosi dari klien kita juga harus perhatikan. Perasaan, pikiran, dan afektif dalam terapi itu sangat dibutuhkan di dalam proses CCT. Menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis ya. Ingat, konselor menawarkan ya dari perspektif yang lebih baru, yang lebih benar-benar bisa menolong klien. Dan ini juga konselor cukup percaya menyampaikan hal ini. Tetapi ingat ya, tidak boleh memaksa, bahkan ini bisa dikatakan pilihan ada di tangan klien. Oke? Dan kelebihannya apa lagi? Klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi ingat ya, kembali konselor adalah menolong klien. Jadi ketika klien memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih positif dalam konseling, dalam proses terapi, otomatis klien juga akan mampu menikmati, mencerna, bahkan fokus dengan masalah, dan dia akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan. Oke, next. Selanjutnya, klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh, utuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Ya, jadi klien akan merasa lebih plong, lebih nyaman, lebih enak untuk menceritakan apa yang benar-benar dia rasakan, dan dia tidak akan menutupi ekspresi apapun ketika terapis atau konselor memiliki hubungan yang baik dengan klien. Kekurangan dari client center terapi adalah sebagai berikut. 1. Terlalu menekankan aspek afektif, emosional, perasaan. 2. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri, dirasa terlalu luas dan umum, sehingga sulit untuk menilai individu. 3. Tidak cukup sistematik dan lengkap,
terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. 4. Sulit bagi terapis untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. 5. Terapi menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif. Mendengarkan dan bercerita saja tidaklah cukup. 6. Tidak bisa digunakan pada penderita psikopatologi yang parah. 7. Minim teknik untuk membantu klien memecahkan masalahnya. Kita sudah sampai pada kesimpulan daripada terapi ini. Pada terapi ini, konselor menempatkan diri di tempat klien, membantu klien menyadari diri sendiri dan melihat pilihan hidupnya secara jelas. Konselor mengulangi apa yang dikatakan klien. Sekali klien didengar dengan tepat, ia akan merasa bebas untuk mengatakan apa saja dari paradigma dan pengalaman yang lama. Jika konselor mendengarkan secara tepat, klien akan terdorong untuk melangkah maju dalam interaksinya. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai client-centered therapy. Besar harapan kami video ini dapat membuka wawasan yang berguna bagi proses konseling dengan efektif membantu klien mengenal diri dan nama Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria.